Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zoins, terima kasih telah mengklik video ini dan kembali lagi di channel Zona Info. Setiap wilayah punya keunikannya, setiap negara punya keunikannya, setiap desa punya keunikannya. Sobat Zoins, episode kali ini kita akan membahas beberapa desa di dunia dengan keunikannya masing-masing. Ada yang terkenal karena keunikan tradisinya, ada juga yang terkenal karena keunikan penduduknya. Dulu saya pernah membaca sebuah artikel tentang desa yang menghidangkan seks sebagai menu utama untuk para tamu yang berkunjung ke rumahnya. Ada juga desa atau wilayah yang penghuninya semua adalah wanita. Dan ternyata masih banyak desa atau wilayah di penjuru dunia yang punya keunikannya masing-masing. Desa Nagoro. Desa kecil terpencil di lembah Iya, Pulau Shikoku, Prefektur Tokushima, Jepang ini penghuninya kebanyakan boneka yang berwujud seperti manusia yang dibuat oleh warga setempat yang merasa kesepian. Nagoro dulunya memiliki penduduk lebih dari 300 jiwa. Namun seiring waktu populasinya turun hingga tersisa 35 orang pada Januari 2015. 5 orang meninggal dunia dalam kurun waktu setahun setelahnya. Jumlah boneka di desa ini mencapai 350 buah. Cerita awal dari desa ini adalah saat seorang seniman kelahiran Nagoro kembali ke kampung halaman setelah membangun karir puluhan tahun di Osaka. Seniman tersebut bernama Tsukumi Ayano. Dikutip dari Wikipedia, Tsukumi kembali ke Nagoro awal tahun 2000-an untuk merawat ayahnya yang kondisi kesehatannya mulai menurun. Pada 10 Oktober 2017, National Geographic pernah merilis sebuah artikel tentang karya Tsukumi di desa Nagoro. Tsukumi disebut membuat boneka sejak momen-momen awal kepulangannya untuk merawat sang ayah. Berbagai boneka seukuran manusia dibuat untuk menggantikan warga yang meninggal dunia atau warga yang pindah. Bahkan saat ayah Tsukumi meninggal dunia, ia membuat boneka ayahnya, dipakaikan baju asli milik ayahnya, dan dipasang di ladang milik sang ayah. Boneka-boneka itu kini ditempatkan di berbagai tempat di desa tersebut. Ada yang diposisikan memancing di pinggir sungai, ada yang di depan toko, hingga di kelas menggambarkan kegiatan belajar dan mengajar. Gedung sekolah kini menjadi galeri bagi Tsukumi. Dia secara berkala mengganti model boneka yang menjadi murid dan guru. Tak hanya itu, Tsukumi juga secara berkala memperbaiki boneka-boneka lama kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Desa Yangshi. Kurcaci atau manusia kerdil biasanya hanya akan kamu temukan di dalam cerita dongeng, di salju atau film fantasi. Namun, ternyata kamu bisa menemukan sebuah desa yang dihuni oleh manusia-manusia kerdil di kehidupan nyata. Sebuah desa yang bernama Yangshi di Beijing, Cina misalnya. Terletak di Provinsi Sichuan di Cina Barat Daya, sebanyak 40% warga yang tinggal di Yangshi umumnya memiliki tinggi badan hanya sekitar 90 cm, dan yang paling pendek memiliki tinggi sekitar 60 cm. Dari 80 orang warga yang tinggal di desa ini, 36 diantaranya adalah manusia bertubuh kerdil. Sampai saat ini ilmuwan pun masih belum bisa menemukan apa penyebab warga bisa mengalami hal demikian. Para peneliti telah mencoba semua metode, mulai dari menguji butiran tanah hingga air di wilayah itu untuk mengetahui alasan dibalik kondisi tersebut. Menurut para tetua desa, pada tahun 1951, penyakit misterius ditemukan di wilayah tersebut dan menyebabkan para warga memiliki kaki pendek. Wabah misterius itu menyerang anak-anak yang berusia antara 5 hingga 7 tahun. Akibat wabah tersebut, para warga berhenti tumbuh dan tetap bertubuh pendek hingga mereka tua. Meskipun alasan-alasan tersebut terdengar cukup aneh, cerita yang paling populer mengenai desa Yangshi, Cina ini adalah cerita seekor kura-kura. Menurut cerita, kura-kura hitam dengan kaki aneh ditemukan oleh seorang pria bernama Wang. Penduduk desa mengalami dilema antara membiarkan kura-kura itu pergi atau menyantapnya sebagai hidangan makanan. Namun, karena keinginan banyak orang, kura-kura itu akhirnya disembelih dan dimakan pada suatu acara besar di desa tersebut. Ketika muncul penyakit yang menyebabkan mereka kerdil, maka penduduk percaya itu sebagai kutukan atas pembunuhan kura-kura. Kutukan itulah yang berimbas pada anak-anak di desa Yangshi. Saat ini jumlah penduduk Yangshi kian menyusut setiap tahunnya.
Pada tahun 1997, sebuah teori menyatakan mereka menjadi kerdil karena tanahnya terkena paparan merkuri. Namun teori itu tidak menjelaskan secara detail dan ilmiah. Meskipun desa ini terlihat unik dan menarik untuk dijadikan tempat wisata, tetapi pemerintah Cina tidak mengizinkan orang asing untuk mengunjungi desa Yangtze. Selama bertahun-tahun, beberapa warga telah meninggalkan wilayah itu karena takut tertular kutukan manusia kerdil tersebut. Meskipun begitu, generasi muda di desa tersebut saat ini memiliki ukuran tubuh selayaknya manusia normal. Noiva de Cordeiro. Sebuah desa di Noiva de Cordeiro yang terletak di Belo Vale, Brazil, terbilang unik. Bagaimana tidak? Jika desa lain penghuninya beragam, di desa ini justru penduduknya semua perempuan. Desa ini terletak 300 mil di utara Rio de Janeiro di Brazil Tenggara, dengan lembah yang dipenuhi tanaman jeruk, pisang, pohon ipe, dan lain-lain. Desa ini bukan hanya menyuguhkan bentangan alamnya yang menarik perhatian, tapi juga penghuninya yang semua perempuan. Kecantikan mereka diibaratkan secantik tanaman bougainville yang mekar di lembah. Daerah Brazil ini terkenal karena menampilkan keindahannya. Lebih dari itu, banyak yang lajang yang mencari cinta di sana. Lebih dari 600 perempuan tinggal di kota Noiva de Cordeiro. Kebanyakan dari mereka berusia antara 20 dan 35 tahun. Beberapa perempuan Noiva de Cordeiro sudah menikah dan memiliki keluarga. Uniknya, suami dan anak laki-laki mereka yang berusia di atas 18 tahun harus bekerja jauh dari rumah dan hanya diizinkan pulang pada akhir pekan. Di sana perempuan memiliki kepuasan yang besar dalam masyarakat pedesaan. Perempuan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pertanian, perencanaan desa, dan bahkan soal agama. Para perempuan Noiva de Cordeiro mengakui bahwa mereka adalah sekelompok yang tidak biasa. Tetapi banyak hal yang berubah dengan cepat di sana. Mereka menilai desa mereka jauh lebih baik dengan peran perempuan yang besar. Desa lebih cantik, lebih rapi, dan kehidupan lebih harmonis dibanding dengan lelaki yang memegang kendali. Saat ada masalah, mereka menyelesaikan dengan cara seorang perempuan. Mereka mencoba untuk mencari kesepakatan daripada konflik. Desa Cap Vieche. Di Prancis, ada sebuah desa di pesisir pantai yang memperbolehkan pengunjungnya datang tanpa busana. Ya, desa ini bernama Cap Vieche. Desa ini juga disebut sebagai desa bugil. Cap Vieche memiliki resort kaum nudis terbesar di dunia. Terletak di pesisir Laut Mediterania, Cap Vieche dikelilingi oleh laut biru yang cantik, pasir putih eksotis, dan ombak yang menyegarkan mata. Village Naturist Cap Vieche atau Desa Naturis Cap Vieche memang sudah menjadi pusat kaum nudis sejak 1960-an. Di sini pengunjung tanpa busana memang sudah dilegalkan. Wisatawan bebas melakukan kegiatan apa saja secara telanjang di pantai, beserta resortnya. Termasuk berjemur, main air, menyusuri pantai, hingga makan di restoran dan ke klub malam. Dikutip dari berbagai sumber, untuk bisa masuk ke dalamnya, wisatawan haruslah memiliki kartu keanggotaan atau tiket masuk sebesar 13 sampai 18 euro per kendaraan, atau sekitar 308.000 sampai 309.000, yang bisa dibeli di pintu masuk. Untuk wisatawan asing, tidak diharuskan memiliki kartu keanggotaan nudis, namun disarankan untuk membuatnya untuk berjaga-jaga. Hal ini dikarenakan desa bugil di Cap Vieche itu sangat tertutup dan dijaga sangat ketat oleh petugas keamanan. Pengunjung juga dilarang untuk mengambil gambar orang telanjang karena berkaitan dengan privasi. Siapapun yang melanggar aturan, keluar dari desa ini tanpa busana akan didenda. Aturan telanjang ini hanya berlaku pada siang hari. Saat malam hari, wisatawan boleh memakai baju karena dinginnya cuaca di sana. Desa Kamchatka. Menyidangkan makanan atau minuman untuk tamu adalah sebuah hal yang jamak dilakukan oleh tuan rumah dalam menyambut tamu. Tapi, tahukah kamu bahwa ada sebuah desa yang punya tradisi yang dapat dikatakan unik atau mungkin aneh? Desa tersebut berada di Rusia, tepatnya di wilayah Kamchatka. Masyarakat yang berada di desa ini mempunyai sebuah tradisi yang bahkan sangat tabu untuk dilakukan. Masyarakat di desa Kamchatka akan menjamu tamu yang datang bukan dengan makanan atau minuman. Para tamu yang berkunjung ke rumah salah satu penduduk yang ada di desa ini akan diperbolehkan untuk menginap. Tapi, ada hal yang lebih unik lagi. Ketika kamu menginap, kamu akan diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan istri dari tuan rumah sampai puas.
Konon katanya menyambut tamu dengan hal itu ada tujuan tersendirinya. Hal ini karena berhubungan dengan tamu yang datang tidak lain untuk menghindari hubungan intim sedarah yang tentu saja membahayakan. Untuk menghindari hal itu, makanya desa-desa yang ada di Rusia sering menghidangkan hubungan intim untuk menyambut tamu yang berkunjung. Oleh sebab itu, wanita di sana akan rela untuk berhubungan badan dengan tamu yang datang, siapapun itu. Bahkan jika wanita tersebut berhasil hamil, maka jamuannya dianggap sukses. Kita sudah melihat beberapa desa di dunia dengan keunikannya masing-masing, baik yang unik adalah penduduknya maupun tradisinya. Beberapa di antaranya mungkin tampak unik atau bahkan aneh bagi kita. Tapi bagi penduduk setempat, tradisi ini adalah bagian penting dari budaya dan warisan mereka. Dalam era globalisasi dan modernisasi, penting untuk menjaga keberagaman budaya dan tradisi, untuk mempertahankan identitas budaya kita, dan untuk memahami bahwa dunia ini sangat beragam. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta berikan komentar di bawah jika kalian ingin melihat lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita yang menjalankan, and see you on the next video.